Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021, khususnya untuk jabatan fungsional guru di tahun ini. Kami akan kabarkan setelah banyak sekali dukungan dari organisasi profesi guru seperti guru Persatuan Guru Honorer non kategori, kemudian guru honorer K2, kemudian ada GTKHNK 35+, kemudian ada asosiasi guru sejarah, kemudian hingga yang terakhir ada Persatuan Guru Yata Bakti Indonesia ya, dan dukungan-dukungan yang lain. Baru-baru ini Pemda pun melakukan dukungan ya. Nah, yang sebelumnya adalah ada Komisi 10 yang juga merespon tentang pelaksanaan P3K guru di tahun 2021. Baru-baru ini Pemda itu pun merespon dengan melakukan dukungan dengan menyurati langsung ke Menpan RB perihal penurunan passing grade ya. Nah, sebelum kita bahas, kami akan bahas di video ini secara lengkap. Namun sebelum masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami akan bacakan di sini ada surat pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Pendidikan ya. Alamat Jalan Kartini nomor 9, kode pos 20814. Kepada YTH Bapak Kemenpan RB di tempat ya. Hal di sini adalah permohonan penurunan ambang batas atau perankingan. Saya bacakan, berdasarkan keputusan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 tanggal 1 September 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Berkenaan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan kepada Pak Menteri bahwa nomor 1, peserta seleksi P3K guru Kabupaten Langkat itu berjumlah 1.741 orang. Kemudian hadir 1.678 orang, tidak hadir 63 orang, mencapai ambang batas 18 orang, persentase cuma 1,07%. Nah, ini sangat minim, kecil sekali ya, cuma 1% ya. Cuma 18 orang dari 1.678 peserta yang melakukan seleksi kompetensi pada saat itu. Berdasarkan data di atas, kami mengasumsikan bahwa butir soal yang diujikan kepada peserta seleksi sangat terlalu sulit. 2. Waktu yang disediakan terlalu singkat. 3. Ambang batas terlalu tinggi. Sehingga kami memohon kepada Bapak Menteri untuk 1. Meninjau kembali keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 tanggal 1 September 2021. Kemudian nomor 2, menurunkan nilai ambang batas. 3. Meranking hasil perolehan skor yang diperoleh peserta seleksi dari skor tertinggi ke terendah. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Di September ya 2021, Pembina Utama Muda Dr. Haji Saiful Abdi SHSE MPD. Nah, ini adalah respon ataupun dukungan dari salah satu pemerintah daerah. Di sini adalah Kabupaten Langkat ya, Kabupaten Langkat. Nah, ini dengan tegas melakukan atau mengirim permohonan kepada Bapak Kemenpan RB untuk melakukan permohonan penurunan ambang batas ataupun melakukan perankingan terhadap hasil guru-guru honorer yang tidak lulus seleksi ataupun tidak mencapai passing grade. Nah, sebenarnya ini pun berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Kenapa? Karena ketika di tahap yang pertama itu hanya ada 18 orang ya di Kabupaten Langkat ini dari 1.741 orang peserta ataupun yang hadir ada 1.678 orang. Ini pun merugikan pemerintah Kabupaten Langkat karena sebenarnya adalah mereka adalah guru-guru honorer yang sudah mengajar ataupun yang sudah
mengabdikan dirinya, tenaganya sudah digunakan ya atau pemerintah daerah. Artinya ketika yang lolos hanya sedikit, maka pemerintah daerah nantinya akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pendidikan di pemerintah daerah tersebut ya. Senada dengan hal tersebut, passing grade P3 guru 2021 terlalu tinggi. Honorer K2 tuding pemerintah setengah hati ya. Ini dari cpnn.com. Bahwa Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Kabupaten Bondowoso Jufri menuding pemerintah setengah hati dalam pelaksanaan P3K di tahun 2021. Pemerintah juga dinilai tidak serius menyelesaikan masalah honorer bertahun-tahun tidak terselesaikan. Ya, ini bisa kita lihat ya dari surat yang dilayangkan oleh surat yang tadi yang kita bahas. Memang pemerintah seperti setengah hati ya, ingin menyelesaikan masalah honorer tetapi tidak secara keseluruhan. Puncaknya dalam seleksi P3K 2021 yang menyediakan formasi 520 ribuan dari 1 juta, ketidakseriusan itu, kata Jufri, tergambar dari passing grade yang terlalu tinggi. Sejak awal kami sudah menduga kejadiannya akan seperti ini, banyak honorer tidak mencapai passing grade, kata Jufri kepada jpnn.com. Memang benar pemerintah sudah memberikan afirmasi, tetapi menurut Jufri hal tersebut tidak bisa menolong sebagian honorer K2 maupun non-kategori, terutama untuk guru-guru honorer di atas 50 tahun yang notabene sedikit tertinggal dalam penguasaan teknologi dan menjadi gelagapan saat dihadapkan dengan ujian tersebut. Memang tentunya untuk guru honorer yang sudah sepuh ya, sudah berusia lanjut, maka penguasaan IT menggunakan komputer mungkin saja sudah jarang ya, sehingga guru itu sudah minder dahulu sebelum melakukan tes seleksi. Nah, guru yang biasanya hanya memegang kapur tulis dan pena saat tes P3K harus memegang mouse serta berhadapan dengan komputer. Belum selesai dengan kebingungan dengan perangkat, mereka dihadapkan dengan soal-soal yang harus dibaca dengan cermat dan butuh penalaran tinggi. Alhasil, kata Jufri, banyak yang sampai habis waktu ujiannya malah belum bisa menjawab soalnya. Bagaimana bisa dapat nilai yang bagus? Nilai bagus ya kalau butir soal banyak yang tidak terjawab karena kegugupan yang rata-rata melanda guru honorer, tegasnya. Dia melanjutkan, seharusnya aturan seperti sama dengan 2019 ya. Butir soal teknis 40, manajerial 40, sokultural 10, kemudian wawancara 10 dengan ketua nilai passing grade akumulasi 65, kemudian nilai teknisnya paling rendah 42. Nah, Jufri juga menambahkan aturan terbaru dari Permen RB itu mengatur 213 nilai ambang batas baik untuk guru kelas maupun mata pelajaran. Ini yang terlalu tinggi ya kalau kita lihat, kita bandingkan dengan 2019. Diakui Kementerian Kemendikbud ya memberikan fasilitas pembelajaran mandiri lewat program guru belajar, tetapi ternyata nilai yang diperoleh jauh dari passing grade. Kemudian banyak testimoni ya dari guru-guru bahwa soal yang muncul itu tidak sesuai dengan tryout yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Nah, ini adalah informasi tentang dukungan pemerintah daerah ya. Semoga nanti pemerintah daerah yang lain melakukan hal yang sama sehingga nanti bisa menggerakkan Kemendikbudristek untuk melakukan revisi terhadap passing grade P3K guru di tahun 2021. Sekian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.